Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadiana Rasel Soehaula dengan nomor absen 41. Jadi yang pertama itu ada pariwisata minat khusus menurut Vandeli pada tahun 2002 yang menjelaskan pariwisata minat khusus adalah wujud pekerjaan dengan turis personal atau kumpulan dan kelompok kecil yang memiliki tujuan untuk belajar serta mengusahakan untuk mendapatkan suatu pengalaman tertentu di destinasi yang mereka singgahi. Lalu ada menurut Red Hall serta Whaler pada tahun 1992 yang menjelaskan bahwa special interest tourism is a travel for people who are going somewhere because they have a particular interest that can be pursued in a particular region or at a particular destination. Yang dapat disimpulkan dari kedua penjelasan di atas, pariwisata minat khusus adalah kegiatan atau suatu rangkaian aktivitas atau destinasi yang nantinya akan dikunjungi oleh para wisatawan sesuai dengan minat, ketertarikan, dan tujuannya wisatawan tersebut dalam mengunjungi suatu destinasi. Lalu administrasi bisnis menurut Supriyanto pada tahun 2016 menjelaskan bahwa proses kerjasama sekelompok orang secara teratur untuk memproduksi atau menyediakan barang atau jasa yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu pariwisata menurut Sukadijo pada tahun 2011 menjelaskan bahwa adalah sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha terkait. Lalu dalam suatu pariwisata itu sendiri, pastinya aspek bisnis pasti akan terlibat, tak terkecuali pada pariwisata minat khusus. Administrasi bisnis ini di dalam pariwisata minat khusus itu bertugas untuk mengorganisasikan, merencanakan, dan merancang, serta mengembangkan pariwisata minat khusus di suatu destinasi itu. Lalu mengapa penting administrasi bisnis dalam suatu pariwisata? Karena di pariwisata sendiri ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengoperasiannya nanti saat sudah berjalan. Lalu pariwisata ini juga dapat dibantu oleh administrasi bisnis dalam pemasarannya. Karena pariwisata ini dapat terbantu dengan ilmu-ilmu yang terdapat di administrasi bisnis yang nantinya dapat diterapkan terutama pada pariwisata minat khusus yang membutuhkan segmentasi penting lainnya. Jadi seperti yang sudah disebutkan pada jawaban pertanyaan sebelumnya, pariwisata minat khusus itu sendiri adalah rangkaian aktivitas atau destinasi yang dipilih oleh para wisatawan itu sendiri menyesuaikan dengan ketertarikan, minat, dan tujuannya dari masing-masing wisatawan tersebut dalam melakukan kegiatan wisata. Lalu perbedaan yang paling signifikan dari kedua pariwisata konvensional dan pariwisata minat khusus adalah dari motivasi para wisatawan itu sendiri. Contohnya seperti pariwisata minat khusus itu pasti wisatawan merasa termotivasi untuk melakukan kegiatan wisata karena mereka memiliki suatu hobi atau ketertarikan pada suatu destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. Sedangkan pariwisata konvensional itu biasanya wisatawan termotivasi karena mereka hanya ingin berjalan-jalan dan melakukan suatu kegiatan pariwisata ke suatu destinasi wisata dengan tujuan yang sangat general, tidak seperti pariwisata minat khusus yang disegmentasikan lagi sesuai dengan minat dan tujuan mereka dalam mengunjungi suatu destinasi. Lalu salah satu penyebab munculnya segmentasi atau pariwisata minat khusus ini sendiri dikarenakan kecenderungan wisatawan dengan minat khusus baik dalam jumlah wisatawan maupun area minatnya. Menurut Pitana tahun 2009, wisatawan juga memiliki preferensi khusus terhadap jenis wisata yang ingin dilakukan. Jadi guna memperoleh kepuasan tersendiri, setelah melakukan perjalanan wisata, wisatawan biasanya mengejar destinasi-destinasi sesuai dengan kegiatan apa yang dapat mereka lakukan di destinasi tersebut. Lalu mengapa keduanya diperlukan dalam aspek pariwisata? Karena di dalam suatu bisnis itu pastinya membutuhkan diversifikasi. Tak terkecuali itu di dalam dunia pariwisata yang dimana destinasi-destinasi wisata di Indonesia juga kan ada banyak. Jadi perlu dilakukan suatu diversifikasi, terutama di pariwisata minat khusus ini sendiri. Diversifikasi pastinya sangat memiliki dampak yang baik kepada destinasi-destinasi tersebut. Lalu pariwisata minat khusus ini juga dapat membantu dalam mencegah terjadinya mass tourism yang dapat membantu wisatawan dalam menyaring pilihan-pilihan mereka dalam melakukan suatu kegiatan wisata. Lalu menurut Douglas DKK pada tahun 2001 menyebutkan bahwa pariwisata minat khusus itu dapat menjadi alternatif untuk pariwisata konvensional karena wisatawan dapat memilih destinasinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan minatnya dan dapat mencegah penumpukan wisatawan pada satu destinasi saja. Sekian.